Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha tahu segala sesuatu, berkahilah pertemuan yang Engkau takdirkan ini ya Allah. Kami semua hamba-Mu tidak akan pernah bisa mengerti apapun kecuali Engkau yang memberi hidayah. Bukakan hati kami agar bisa mengenal-Mu ya Allah. Limpahi kami dengan ilmu yang membuat kami yakin padamu. Tuntun kami dengan ilmu yang manfaat, yang menjadikan sisa umur kami ini barokah. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari tipu daya setan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak berkah, dari amal yang tidak Engkau terima. Lindungi dari perbuatan apapun yang Engkau tidak suka. Cegahlah ya Allah dari pertemuan ini apapun perbuatan yang tidak Engkau ridhoi. Rabbana taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Adakah sesaat saja Allah tidak menyaksikan? Apakah semua yang ada di langit dan bumi ini Allah tahu? Adakah yang bisa lari dari kekuasaan Allah? Apakah mungkin ada nikmat yang datang kepada kita tanpa izin Allah? Jawab, tidak mungkin. Apakah mungkin ada musibah yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Tidak mungkin. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang mengurus diri kita setiap saat? Adakah sesuatu pada diri kita yang Allah tidak tahu? Allah tahu segalanya. Allah tahu pikiran kita. Allah tahu isi hati kita. Allah tahu masalah kita, keinginan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Siapa yang lebih tahu yang terbaik bagi kita? Kita atau Allah? Siapa yang lebih menyayangi kita di alam semesta ini? Mana yang lebih sayang ke diri kita, orang tua atau Allah? Siapa yang lebih sayang kepada kita, diri kita atau Allah? Kita kurang sayang kepada diri. Apa ciri kurang sayang? Maksiat. Karena kemaksiatan itulah yang membuat kita jadi celaka. Baik hadirin, karena kajian kita kajian tauhid, berikut ini akan dibacakan hadis yang panjang, hadis qudsi riwayat Imam Muslim nomor 2577. Panjang. Saya akan coba bacakan sebisanya, semampunya, sesampainya. Ini hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku mengharamkan zolim ala nafsi, kepada diriku, atas diriku, atas diriku. Waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu, dan aku haramkan kezaliman di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzolimi. Ini yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala
pencipta penguasa alam semesta ini mengharamkan kepada diri Allah sendiri, atas diri Allah, perbuatan zolim. Artinya Allah maha adil, apapun yang Allah lakukan tidak ada merugikan siapapun. Jadi semuanya pada tempatnya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Selawannya dari adil adalah zolim. Jadi apapun yang Allah takdirkan pasti adil. Tidak ada kezoliman. Kalau orang celaka, orang masuk neraka, itu mesti adalah kezoliman dirinya sendiri. Dan Allah mengharamkan umatnya kita ini berbuat zolim. Kepada siapapun tidak boleh zolim. Kepada pohon, hewan tidak boleh zolim. Kepada diri sendiri tidak boleh zolim. Apalagi kepada orang tua, guru-guru, tidak ada kezoliman. Semuanya harus menjaga diri dari perbuatan haram, yaitu zolim. Tapi kezoliman yang paling besar adalah apa? Syirik. Inna syirka ladzulmun azim. Menyekutukan Allah itu adalah kezoliman yang tidak ada tandingannya. Makanya musyrikin itu makhluk yang sangat zolim. Buang sampah sembarangan, zolim bukan? Zolim. Karena sampah itu ada tempatnya. Buang puntung rokok sembarangan, zolim bukan? Zolim. Ada balasannya? Tidak ada. Merokok kira-kira zolim tidak? Kepada siapa? Gini, paru-paru ini ciptaan siapa? Hak paru-paru ini udara bersih, udara kotor. Rokok, asap rokok bersih atau baik atau buruk? Ini nggak usah pakai emosi ya, semuanya pakai pikiran jernih. Paru-paru ini punya hak, yaitu udara bersih. Lalu seseorang merokok, menghisap asap rokok, nyata dan tidak terbantahkan oleh siapapun, asap rokok itu tidak baik. Zolim tidak ke tubuh ini? Zolim. Udah disedot, dikeluarkan. Orang lain punya hak dapat udara bersih. Kalau asap rokok dihembuskan, zolim tidak ke orang lain? Itu ada balasannya. Hati-hati. Saya senang sekali di sini tidak ada yang merokok. Berhentilah para perokok. Tubuh ini amanah Allah. Paru-paru ini amanah Allah. Nanti pasti akan dituntut. Setiap hisab akan dihisab. Catat. Setiap rupiah yang dikeluarkan ada perhitungannya di akhirat. Jadi ini benar-benar bukan hanya masalah halal haram, tapi akal sehat. Kalau orang tauhidnya benar, dia tahu paru-paru ini ciptaan Allah, milik Allah, amanah Allah yang harus kita jaga, harus kita beri. Begadang, zolim atau tidak? Kenapa zolim? Tubuh punya hak untuk istirahat. Mager, tahu mager? Malas gerak, zolim atau tidak? Zolim. Tubuh ini punya hak untuk digerakkan, diolahragakan. Makanya orang-orang yang mager, lihat
Allah akan memberikan teguran dengan beberapa hal. Makan kebanyakan, zolim atau tidak? Zolim. Tubuh ini memerlukan makanan tidak berlebihan. Makanya orang yang banyak makan berlebihan, lihat saja, Allah akan memberikan teguran. Tidak gosok gigi, zolim atau tidak? Zolim. Gigi ini punya hak. Ini gigi ini ciptaan Allah, amanah Allah, dititipkan oleh Allah supaya kita bisa menikmati hidup. Coba gigi jangan digosok selama 1 bulan. Apa yang Allah takdirkan, ha? Bau, nggak ada wibawa, pakai lipstik, ini kuning, horor. Mungkin satu-satunya manfaat adalah suami jadi tidak marah, karena tiap mau marah ditiup oleh ibu, lalu suami bobo. Ngarang, astagfirullahaladzim, sia-sia, jangan diikutin. Kentut sembarangan, zolim tidak? Harus minta maaf. Kalau sudah menyebar gimana? Ya tobat. Apalagi dia yang kentut, kemudian dia tunjuk yang di depannya lagi ngantuk. Wah, itu berlipat-lipat. Allah tahu kezoliman seperti ini. Ada balasannya tidak? Pasti ada balasannya. Walaupun orang tidak tahu, Allah pasti tahu. Bagaimana nih sekarang banyak kezoliman di dunia, berlaku zolim tapi dia tidak ditangkap, dia korupsi sampai mati tidak ditangkap, ada yang memukul orang, ada yang memenjarakan orang tidak bersalah. Semuanya pasti diadili di akhirat nanti. Tidak ada yang bisa lari. Enggak bisa lari. Tidak semua di dunia ini tuntas, tapi akhirat pasti itu diadili semuanya. Tidak ada sepatah kata pun kecuali ada balasannya. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun ada balasannya. Hati-hati, tidak ada satupun yang tidak disaksikan Allah, tidak ada satupun yang tidak ada balasannya. Semua perbuatan akan kembali kepada dirinya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, siapa yang paling rugi? Dirinya sendiri. 2. Yang kedua, ya ibadi kullukum dhalun. Hai hamba-hambaku, kalian semua sesat, illa kecuali man hadaituhu, kecuali orang yang diberi hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku beri petunjuk kepada kalian. Jadi kita ini kalau tidak diberi hidayah, udah sesat aja, kayak bingung, gak tahu apa-apa. Kayak ada di satu tempat yang kita tidak tahu apa-apa, ngaco saja. Kita bisa begini karena hidayah Allah. Apalagi ada nafsu, sedangkan nafsu itu la ammaratun bisu. Nafsu ini ngajaknya berbuat jahat aja. Ditambah lagi setan yang membisiki kita untuk melakukan keburukan. Kalau tidak diberi petunjuk Allah, dilindungi Allah, udah pasti sesat kita ini. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kita berada di masjid ini cuma satu penyebabnya, pertolongan Allah. Kalau enggak, kita enggak akan kenal Islam.
Sebagian besar manusia tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak tahu syahadat, tidak tahu Quran. Alhamdulillah kita ditakdirkan diberi hidayah Islam. Tapi tidak semua umat Islam bisa sholat. Ada Islam tapi tidak sholat, tidak saum, karena dia tidak tahu, tidak belajar. Alhamdulillah kita diberikan ilmu oleh Allah. Tidak semua orang mau datang ke masjid, ke majelis ilmu. Susah datang ke sini, susah. Kecuali dengan hidayah taufik Allah. Maka mintalah kepada Allah. Minta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, hamba mohon hidayah. Atau doa di antara dua salat, dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Minta supaya kita diberi hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tuh, minta diberi petunjuk. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapa saja? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Ini yang kita minta nih. Nabi tidak mungkin, tapi kalau kita ingin diberi nikmat, jadi orang yang benar, orang yang bisa syahid, syuhada, orang yang soleh. Apalagi, jadi bisakah kita memberi hidayah kepada orang lain? Tuh kan jawabannya nggak yakin. Bisakah kita memberi hidayah? Siapa yang bisa memberi hidayah? Apakah orang tua bisa memberi hidayah kepada anaknya? Kita bisa memberi hidayah kepada orang lain? Tidak. Cuma Allah yang kuasa memberi hidayah. Jadi gimana tugas kita? Satu, tugas kita adalah berusaha untuk menjadi contoh. Bagaimana seorang Islam? Dua, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru orang ke jalan Allah dengan cara yang hikmah. Selebihnya doakan. Karena kita nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Bagaimana ngebulak-balik hati? Tahu juga tidak hatinya di mana, bagaimana? Kan? Para suami, apakah suami bisa membulak-balik hati istrinya? Tidak bisa. Guru, nih sekolah Darut Tauhid, pesantren, apakah mungkin pesantren bisa menyolehkan santri-santrinya? Tidak. Tidak. Ini yang lagi ceramah nih, apakah bisa memberi hidayah? Tidak, sama sekali tidak. Tugas saya ya begini, belajar, kemudian berusaha mempraktekkan, lalu menyampaikan sebisa mungkin, seikhlas mungkin, kemudian doa, selebihnya tobat. Tidak bisa membulak-balik hati. Jadi kalau udah dakwah orang nggak nurut ya nggak usah marah-marah ya. Karena bukan kita yang bisa ngebulak-balik hati. Dan kalau belum nurut aja jangan berhenti dakwahnya. Karena dakwah itu ibadah. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Orang tua nasehatin anak, anak nggak nurut-nurut, tetap saja perbaiki diri, tobat, ajak kepada kebaikan, doa yang banyak, karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makanan padaku. Ut'imkum, maka aku beri makan kalian. Jadi aslinya kita tuh betul-betul gak punya apa-apa. Setiap hari kita makan, itu Allah yang ngasih. Kita jarang itu mikir Allah yang ngasih makan. Ya saya diberi makan ibu saya, itu teh Allah yang ngasih lewat ibu. Saya diberi makan oleh teman, Allah memberi makan lewat teman. Semua makanan milik Allah dan Allah yang memberi. Masih ingat
cecak makanannya nyamuk. Nyamuk punya sayap, cecak tidak punya sayap. Pernah lihat cecak yang stres? Enggak tahu ya, kita bukan psikolog cecak. Cecak nempel di dinding, nyamuk di got. Allah takdirkan makanan cecak itu nyamuk. Tebak, mana yang hebat? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Jawab. Kalau cecak nyari nyamuk gak akan nyampe. Loncat dikit aja jatuh dia. Didatangkan dari got terus ke sini. Emang ada gerak dikit ya supaya lentur ototnya. Tapi tidak seberapa dibanding dengan nyamuk mendekat. Sudah makan belum? Saya tidak nanya makan malam, hadirin. Sudah makan belum? Kalau gitu panitia tidak usah dibagikan ya. Berapa langkah kita menuju makanan? Coba-coba ingat-ingat nih. Berapa langkah menuju makanan? Lihat makanan yang ada di piring. Berapa ratus ribu langkah menuju piring kita. Beras dari Cianjur, ditanam oleh siapa, diketam oleh siapa, ditumbuk, diangkut oleh siapa, masuk ke apa tuh yang tempat nanaknya Seeng. Udah nggak musim apa ya, pokoknya begitulah. Rice cooker ada di piring kita. Nggak usah kita nanam padi, betul tidak? Ikannya dari Jatiluhur, ma ikan nikah dengan suaminya, lalu hamil, melahirkan, dibesarkan. Padahal itu rezeki kita. Begitu lama dipancing, dibawa ke pasar, ada di piring kita. Betul tidak? Kita nggak usah berenang nyari ikan. Demi Allah nyampe ke sini. Sambal, ini sering disampaikan. Tahukah makanan termewah dalam hidup ini? Sambal. Sambal itu dibuat dari apa aja? Hah? Cabai, cabainya dari Gunung Kidul. Apa lagi? Gulanya aren, arennya dari kebun kawung. Ngumpul, susah untuk jadi gula seprehel begini tuh. Garam, garamnya dari Madura. Datang dia ke sini. Terasi, terasinya dari udang, udangnya dari Samudra Hindia. Udang itu dari ibu udang yang melahirkan nak udang. Rumit untuk jadi terasi. Wah, pusing seret, masuk jadi sambal. Jeruknya dari mana? Tomatnya dari mana? Luar biasa. Demi Allah tiap hari sampai ke kita. Betul? Jarang kita berpikir itu Allah yang ngumpulin. Kalau kita harus nyari makan sendiri, nggak makan. Mau makan telur juga harus menikahkan ayam. Nunggu ayam hamil, harus di USG. Rumit, rumit. Tiap hari kita makan. Ini yang sering disampaikan nih. Saya hidup sudah lama, 64 tahun. Nggak pernah sehari pun Allah lupa ngasih minum, nggak ada. Tiap hari ketemu tanpa tahu di mana sumurnya. Nggak tahu. Selama hidup saya ini tidak tahu sumurnya di mana, siapa yang nimba, siapa yang mensterilkan. Ini steril nih. Nggak banyak bakteri, nggak tahu alatnya jadi steril. Ini pH 7 nih. Nggak ngerti saya juga pH-pH-an. Beres tiap hari, nggak pernah kurang. Semua ini Allah yang menyediakan. Kalau kita harus minum sendiri, aduh repot. Gali sumur keburu mati, ya kan? Udah gitu digalinya ternyata nggak ada airnya, mati juga kita di dalam sumur. Udah gitu masuk ke dalam sumur ketemu air nggak bisa naik, mati lagi ya.
rumit, pas diminum ternyata oli, mati. Banyak kumannya, mati. pH-nya ternyata 3, langsung ngejengkang di sana. Semuanya Allah yang ngatur. Makanya kalau mau makan, minta ke Allah makanan yang halal dan thayyib. Minta karena Allah menguji kita. Makanan macam-macam Allah siapkan, roti macam-macam. Ada yang halal, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram. Yang membuat kita susah benar adalah makanan yang tidak halal. Ini tapi saya nggak tahu nih Pak Prabowo nonton enggak. Pak Presiden, bangsa kita ini bekerada lama, mungkin lama banget untuk jadi bangsa baik, benar. Kenapa? Karena kalau masih banyak koruptor, berarti korupsi itu makan uang haram, makanannya haram, lalu mengalir pada dirinya darah yang berisi dengan yang bahan bakunya haram. Kalau orang sudah makan dari harta haram, pikirannya gampang mikir haram, perbuatannya juga perbuatan haram. Kapan bisa mengurus pekerjaan di negeri ini jadi baik kalau haram semua pada dirinya? Pasti maunya tuh melakukan yang haram lagi. Makanya Pak Prabowo, Pak Presiden, carilah menteri-menteri yang jujur. Yang jujur yang bagaimana? Yang takut ke Allah. Kalau makanannya bersih, dia bisa berpikir jernih, bisa membereskan banyak urusan, ditolong oleh Allah. Tapi kalau koruptor, makanan enggak bisa beres, enggak akan beres. Tapi nggak tahu beliau nonton nggak, hadirin mungkin lagi sibuk ya. Udah didoain aja. Ya Pak Prabowo ya. Bukan ke ibu, ke Pak Presiden. Lanjut. Jadi kalau lapar minta ke siapa? Halal itu urusan akhirat, thayyib urusan dunia. Coba, pisang goreng halal atau haram? Main halal aja. Beli pisang goreng 500-an, bayar 1000, ngambil 5. Halal haram? Jadi bukan pisang gorengnya yang haram, tapi mencurinya yang membuat pisang itu jadi haram. Barang halal diperoleh dengan cara yang haram, jadi haram. Coba makan duren bagus tidak, thayyib tidak? Tergantung. Makan duren, ini duren saya tapi yang dimakan 1 karung. Nanti dudurenen namanya, bisa penyakitan. Mintalah ke Allah rezeki yang halal dan thayyib. Jadi jangan takut. Gimana nanti anak saya ya? Kalau saya sudah meninggal, ya ada rezekinya lah. Yang hidup di dunia kan bukan cuman kita. Nanti kalau pensiun bagaimana ya? Berarti pensiunan. Kalau suami saya meninggal gimana? Dikubur. Udah nggak usah ribet ya. Semuanya ada rezekinya. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai nanti meninggal. Wa ma min dabbatin fil ard illa Allahi rizquha. Surat Hud ayat 6 ya. Tidak ada satupun makhluk melata yang kecuali Allah yang memberikan rezeki. Ya ibadi kullukum ad. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tidak punya pakaian. Jadi asalnya kita mah polos aja, kecuali orang yang aku beri pakaian. Jadi mintalah ke Allah, niscaya aksukum, aku akan memberikan kalian pakaian. Jadi kalau kita enggak punya
pakaian, minta ke Allah, minta pakaian yang benar-benar jadi amal soleh. Hati-hati pakaian, jangan sampai pakaian yang jadi fitnah bagi kita, yang menutup aurat. Menutup aurat bukan hanya menutup saja, tapi ada aturan lainnya. Jangan ketat, jangan transparan, karena bagi kita berpakaian adalah ibadah. Niatnya harus karena Allah, dan juga yang dipakainya sesuai dengan tuntunan. Jadilah amal soleh. Minta ya, ibu, bu, mana ibu-ibu teh? Bu, kalau musim ganti seragam majelis taklim, minta ke siapa? Bu, ini nih udah 2 tahun ibu-ibu seragamnya nggak ganti. Kita akan ganti seragam, minta ke siapa, Bu? Yang benar. Minta ke suami, minta ke Allah dulu. Ya Allah, Engkau maha tahu, ini pengajian saya sudah lepet, ini kerudungnya juga ini 3 in 1. Kalau keluar jadi kerudung, kalau lagi makan jadi taplak meja, kalau mau tidur jadi sarung bantal. Tolong ya Allah, beri saya pakaian, semuanya hanya milikmu. Udah gitu baru berkata ke suami, Pak, kalau ada rezekinya tolong saya ingin punya seragam buat pengajian. Bapak jawab apa? Mana si bapak teh? Pak, santri nggak ngerti. Gimana Pak kalau istri minta kerudung? Gus, kemana Gus? Apa? Insya Allah. Melotot atau enggak Gus? Nggak usah ini apa tuh? Pak, saya udah nggak. Iya Bu, insya Allah. Gimana kalau nggak punya uang? Nggak ada masalah. Tinggal minta ke Allah yang sama, betul tidak? Ya Allah, Engkau sudah dengarkan. Gak usah ngomong kayak gitu, nggak sopan ya. Istri saya sudah doa kepadamu, minta, sekarang minta ke saya. Bagaimana saya bisa memberi kepada istri kecuali Engkau yang memberi? Gitu. Ini keluarga bertauhid nih. Jangan istri minta, Bu, lihat dong, Papa tuh nggak punya apa-apa. Allah yang punya segala-galanya. Tinggal bilang sama Allah. Misalkan Allah tetap nggak ngasih uangnya, jangan kecil hati. Nanti Allah akan ngasih jalan. Tiba-tiba ibu bilang begini, Pak, ternyata ini masih bagus deng, nggak usah jadi aja. Tinggal dibalikin tuh hati ibu, nggak pengen, beres kan? Nggak ada berantem-beranteman. Asal minta ke Allah dua-duanya, dikasih baik, tidak dikasih baik. Wah, cerah wajah si bapak. Yes ya. Jadi kalau nanti istri minta, bilangin aja, udah minta belum ke Allah, gitu Pak, nanti saya bantuin ya. Setuju? Sama, anak semua Allah yang punya. Tidak ada satupun penutup aurat kecuali Allah yang ngasih. Selanjutnya, wahai hamba-hambaku, ini agak panjang, sesungguhnya kalian berbuat dosa malam, siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Makalah minta ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Aghfir lakum, akan ku ampuni semua dosa-dosa. Kita ini nggak bisa nggak dosa terus, maka minta ampun terus sampai bosan kita minta ampun. Allah tidak akan bosan mengampuni kita, karena tidak ada yang bisa mengampuni kita selain Allah. Istighfar terus hadirin, kita ini terancam oleh dosa-dosa kita. Tidak ada yang membuat kita gelisah, sengsara, bertubi-tubi ditimpa masalah selain dosa-dosa yang tidak kita taubatin. Kita ini terancam oleh keburukan kita sendiri, dan Allah menutupi dosa kita, dan Allah memberikan kesempatan kita bertobat, dan Allah mengampuni dosa-dosa kita asal tobat.
Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah mengampuni sebagian besar, yang sebagian lagi balik kepada kita jadi musibah. Lanjut. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa memudaratkanku dan tidak bisa memberi manfaat bagiku. Artinya manusia ini enggak ada yang bisa ngancam Allah. Siapa kita? Pernah dengar enggak ini? Kita ini manusia nih. Siapa yang paling hebat di sini? Banding masjid ini besar atau kecil manusia? Kecil. Di kota Bandung mana yang paling jago? Besar atau kecil? Enggak ada apa-apanya. Ini masjid di kota Bandung udah enggak ada apa-apanya. Di Jawa Barat masjid ini, di Indonesia enggak ada apa-apanya. Di dunia enggak ada apa-apanya. Dunia dibanding matahari 1,3 juta dunia baru masuk di matahari. Saking kecilnya dunia ini, kita ini nggak ada apa-apanya. Matahari ini yang punya kita ini, di galaksi Bima Sakti ada banyak gugusan bintang-bintang dan gugusan yang ada dekat kita namanya Bima Sakti. Itu katanya sekitar 400 miliar seperti matahari yang besar-besar. Udah nggak ada apa-apanya. Dan yang disebut langit yang diketahui itu triliunan, ratusan triliun gugusan bintang-bintang, banyak sekali yang nggak kebayang. Dan itu satu langit. Langit ke satu ini ibaratnya satu cincin dilemparkan ke padang pasir yang begitu luas. Lah, langit satu yang begitu dahsyat itu kecil sekali dibanding langit kedua. Langit kedua kecil dibanding langit ketiga, sampai langit ketujuh. Dan Allahu Akbar, Allah di atas arsy menguasai segala-galanya. Mana manusia yang bisa ngerugiin Allah? Gak ada apa-apanya. Mana manusia yang bisa menguntungkan Allah? Gak ada. Nih lanjutannya, seandainya manusia yang pertama hingga yang terakhir, manusia dan jin, semuanya berhati paling takwa, tidak akan menambah sedikit pun kerajaan Allah. Jadi mau setakwa apapun gak ada apa-apanya bagi Allah. Semua ibadah kita untuk kita, bukan menguntungkan Allah. Jelas? Jelas tidak nih? Gak ada apa-apanya. Siapa kita? We are nothing. Where's that? Understand? Yes, I stand under you. Sia-sia, astagfirullahaladzim. Dan seandainya kalau memiliki hati yang paling durhaka, ini orang jahat, sejahat-jahatnya, tidak akan ngepek bagi kerajaan Allah. Nggak ada apa-apanya. Kita nggak ada apa-apanya. Kita mah tinggal dimusnahkan aja. Wahai hambaku, ini lanjutnya, seandainya manusia yang pertama dari zaman dulu hingga yang terakhir, manusia dan jin, dan semuanya memiliki paling takwa, tidak akan nambah. Juga kalau memiliki hati paling durhaka, tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Dan seandainya semua berdiri di satu tempat lalu meminta kepadaku, kepada Allah, dan aku beri semua permintaan kalian, itu tidak akan mengurangi apa yang berada di sisi Allah, kecuali seperti jarum dicelupkan ke laut. Gak ada apa-apanya. Sekarang kita minta apa? Dikasih aja dunia berikut isinya. Dunia ini gak ada apa-apanya bagi Allah, kan? Jelas? Kalau kita dikasih juga kita yang sengsara. Coba kita kumpul di lapang mana gitu, ya Allah. Coba saya pengen tahu, mau minta berapa uang? Kalau yang realistis kan? Mau minta berapa sama Allah? 10 apa? 10.000, 10 M. M itu apa? Mobil. Masing-masing minta 10 miliar.
Katakanlah orang Bandung, ya ini ngarang aja. Ya Allah, kasihanilah orang Bandung ini, pada susah. Sekarang jajan aja susah. Banyak tukang dagang yang memakan sendiri dagangannya karena nggak ada yang beli. Minta 10 miliar per orang. Berapa orang sih di Bandung ini? Ada berapa juta? Udahlah hitung sendiri. Diijabah. Nggak ada apa-apanya uang itu. Terkabul. Coba baik tidak? Semua orang Bandung jadi miliarder, bukan jutawan lagi. Apa yang terjadi, Pak? Bahagia? Uang datang tengah malam. Yang kasihan orang yang rumahnya kecil, penghuninya banyak 10, berarti kali 10 miliar 100 miliar, dan datang ke rumah itu tiba-tiba dalam bentuk uang logam. Bisa pejet. Pagi-pagi di kota Bandung, ini ngarang, astagfirullah, ya Allah ampun, ini pasti dicatat oleh malaikat. Ini beneran, tapi mudah-mudahan tidak sia-sia ya. Besar kemungkinan banyak orang Bandung yang pagi-pagi lidahnya nggak bisa masuk lagi. Kenapa? Karena uang banyak dihitung. Miliar bisa nggak bisa ngelok ini. Yang biasa manggil emak juga ngadak-ngadak, mami, ai mau sekul. Sangkanya orang kaya. Oke sayang, dilemparin satu gepok tuh. Kata anak, Mi, lupakanlah ngasih uang jajan padaku. Lihat nih, ternyata gepokan di mana. Lah dia 10 miliar juga. Ngumpul. Nyari ojek, mana ojek pada nggak ada. Bang, apa bang? Om, nggak mau disuruh emang. Ojek berhenti semua, angkot lagi ngitung uang. Bahkan connect tuh gitu aja. Ayo ke ledeng, ya seledeng-ledeng. Jalan, pom bensin tutup. Karena lagi ngitung uang. Banyak yang mogok motor-motor. Sampai ke sekolah. Bu guru, kenapa jam 10 belum ngajar? Tahu sendiri karena nasib jadi guru. Gaji dikit, kerjaan banyak. Ibu mau bikin kampus sendiri. Belajar sendiri. Bari capek Bu guru karena jalan ke sekolah ya. Mau jajan ke kantin, Bi, apa bibi, tante, ganti nama. Mau bikin kafe, diburusutkan aja, katel dibanting. Nyari tukang sayur, gak ada tukang sayur. Naon dagang sayur yang ditawar melulu. Ibu mah ke mall gak pernah nawar, ke saya ditawar, tidak ada sayur-sayuran. Tukang sayur nggak ada, semua nggak ada. Itu prajurit, siap prajurit, kita ada bapak wena perang, jenderal aseges bunghar. Polisi lalu lintas berhenti, pusing ngurus rakyat Indonesia. Kacau betul tidak? Sampah berserakan di mana-mana, susah. Pegel nyari tukang pijat, Kang pang pijatin dibanting siaku, nggak ada lagi. Halo. Kacau, betul? Makanya dibagi-bagi rezekinya oleh Allah beda-beda. Kalau semuanya kaya, kacau. Makanya yang mulia itu bukan orang kaya, tapi orang yang bertakwa, kasep ya. Begitulah. Pangkat juga dibagi-bagi. Coba kalau semua jadi gubernur, ya gubernur daerah mana? Pusing. Jadi biasa ajalah lihat dunia ya. Nah penutupnya ini nih. Jadi ya ibadi, wahai hambaku, sesungguhnya wahai hambaku, hamba-hambaku,
Sesungguhnya yang aku perhitungkan hanyalah amal perbuatan kalian. Lalu aku catat, ini Allah yang menyatakan, untuk kalian. Kemudian aku sempurnakan balasan atasnya. Maka barang siapa yang menemukan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah. Dan barang siapa yang menemukan selain itu, maka janganlah menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi pasti semua ini berakhir, semua akan dihisab, diadili dengan seadil-adilnya. Kalau nanti didapati kita sholat, saum, sedekah, jihad dan berbagai kebaikan, harus muji Allah, karena kita bisa berbuat kebaikan apapun pasti dengan pertolongan Allah. Dan kalau kita dapati dosa-dosa kita, jangan nyalahkan siapapun, kecuali itu pilihan kita sendiri. Itu yang benar-benar terjadi di akhirat. Makanya hikmah dari hadis ini, satu, Allah itu maha adil. Tenang saja, kita nggak akan dijolimin. Satu kesalahan, maaf, niat salah belum dicatat. Kalau kita membuat satu dosa, dicatat satu. Kalau niat baik, dicatat kebaikan. Dilakukan niat itu 10 sampai berlipat-lipat. Maha adil. Jadi jangan risau, Allah tidak akan menzolimi kita. Selalulah berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, manusia itu sepenuhnya bergantung kepada Allah. Hidayah datang dari Allah, petunjuk dari Allah, makan, minum, sandang, papan, termasuk dosa-dosa, hanya Allah yang bisa mengampuni. Itu yang kedua, minta kepada Allah apapun yang kita perlukan. Yang ketiga, Allah itu tidak memerlukan kita. Semua amal yang kita lakukan tidak ada nambah apapun bagi Allah. Jadi jangan merasa seperti kita berjasa, gak ada apa-apanya. Gak ada. Allah tidak memerlukan. Allah cuma menciptakan kita, Allah menciptakan kita terus diurus. Allah tahu nih kita ini ngaco, sholat gak bener, jarang ngaji, pelit, banyak dosa, tapi diurus aja. Padahal gampang sekali memusnahkan kita ini, ya kan? Gampang. Kemarin aja dikirim virus COVID kecil-kecil. Banyak itu yang dipulangkan oleh Allah kepadanya, ya. Mudah, sangat mudah. Yang keempat, jadi yang ketiga, Allah tidak memerlukan kita, jadi kita harus sadar bahwa kitalah yang sangat memerlukan Allah. Yang keempat, Allah itu maha kaya, memiliki segala-galanya. Jangan takut, tinggal minta kepada Allah. Dan Allah tidak berkurang apapun yang Dia miliki karena permintaan kita. Bagaimana? Ifajillah yahfazka, ifajillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta, mintalah ke Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah wasta'in billah. Kalau mau minta tolong, minta tolong ke Allah. Karena cuman Allah satu-satunya pemilik, penguasa, penentu segala-galanya. Enggak ada yang lain. Selain Allah itu cuman makhluk yang digerakkan oleh Allah jadi jalan nikmat atau jalan musibah. Dan yang kelima, amal itulah milik kita sendiri, hasilnya akan kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Oleh karena itu, kalau mendapat kebaikan, pujilah Allah yang memberi hidayah dan taufik. Kalau ada kepahitan, keburukan yang menimpa kita, maka jangan salahkan siapapun. Itu adalah perbuatan kita sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah nih yang sedang mendengar. Semoga dengan kekuasaan Allah teman-teman bisa memahami lebih baik dari apa yang disampaikan. Karena yang membuat saudara bisa paham adalah Allah. Dan mudah-mudahan sepulang dari tempat ini, hati kita sudah semakin yakin kepada kemahakuasaan Allah, maha besar, sehingga kita tidak bersandar ke siapapun lagi. Penderitaan itu adalah berharap kepada yang tidak punya apa-apa.
Manusia itu prinsipnya adalah tidak punya apa-apa. Sedekah, Allah maha menghitung, maha melihat sedekah kita, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Mana qasat sadaqatun min mal. Padahal sambil baca Fatihah, ayat kursi. Padahal Ustaz, sama-sama ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram. Duhai Allah yang maha agung, penguasa alam semesta yang maha mulia, tiada Tuhan selain Engkau yang menciptakan segala-gala yang ada. Segala-galanya adalah ciptaan-Mu ya Allah. Segala-galanya adalah milik-Mu. Segala-galanya takluk kepadamu. Apapun yang Engkau kehendaki pasti akan terjadi tanpa bisa dihalangi siapapun. Apapun yang tidak Engkau kehendaki tidak akan pernah terjadi walaupun diinginkan siapapun. Ya Allah, Allahumma anta rabbana ya karim. Hanya Engkaulah Tuhan kami ya Allah. Wahai Allah yang maha tahu siapa diri kami ini, ampuni semua dosa kami ya Allah. Jangan biarkan hidup kami bergelimang dosa seperti ini. Kami tidak mau ya Allah hidup menanggung dosa sebanyak ini. Kami tidak mau mati dalam keadaan berdosa. Kami tidak mau menjadi makhluk yang diazab dengan dosa-dosa ini. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah.
wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, Engkau Maha tahu kapan hidup kami berakhir. Kami mohon umur yang tersisa ini jadikan kami menjadi ahlul yakin padamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar, yang lurus, yang bersih, wa qalban khashian. Karuniakan kepada kami hati yang selalu khusyuk kepadamu, hati yang selalu ingat padamu ya Allah, hati yang tidak pernah berpaling darimu, hati yang tidak pernah meminta selain minta padamu, hati yang tidak pernah bersandar selain kepadamu. Ya Allah, jangan biarkan hati ini hati yang lupa lalai padamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, tolonglah kami agar kami menjadi orang yang selalu ingat, yang tidak pernah lupa. Dimanapun, kapanpun, hanya Engkau ya Allah yang memenuhi hati ini. Tuntunlah ya Allah, tolonglah agar kami menjadi hamba yang selalu bersyukur, yang selalu sadar semuanya hanyalah karunia-Mu. Jangan biarkan kami jadi hamba yang kufur ya Rabb. Ya Allah, tolong ya Karim, agar sepanjang umur yang tersisa ini menjadi ibadah, menjadi sebaik-baik ibadah yang Kau terima. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, mudahkan bagi kami untuk melakukan amal-amal yang Kau sukai, dan mudahkan bagi kami meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan buruk. Mudahkan bagi kami ya Allah menjauhi dosa. Ya Allah, jangan biarkan kami terjerumus karena nafsu. Jangan biarkan kami diperbudak syahwat dan amarah. Jangan biarkan kami menjadi hamba dunia ini ya Rabb. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Dan keluarga kami akhlakul karimah, rezeki hanya yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang ya Allah. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Ya Allah, karuniakan keturunan yang soleh soleha, hafiz hafizah. Ya Rabb, jadikan jamaah ini jamaah yang istiqomah. Jangan biarkan satu pun yang resah gelisah kecuali Engkau tentramkan ya Allah. Yang sedang sakit kecuali Engkau sembuhkan. Yang sedang dililit hutang Engkau bayarkan. Yang menantikan jodoh Engkau mudahkan jodoh pilihan-Mu ya Allah. Yang merindukan keturunan Engkau yang kuasa menitipkan. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Sempurnakan keislaman kami ya Allah. Ya Rabb, kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berakhlakul karimah. Ya Rabb, tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah. Khususan di Palestina Engkau menyaksikan segala-galanya dengan sempurna. Siapa lagi yang kuasa menolong selain Engkau? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arzuqna al istiqamah, Allahumma arzuqna al husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Terima kasih hadirin. Allah Maha mendengar. Walau kita tidak melihat, pasti malaikat banyak.
tempat yang kita duduki akan bersaksi di akhirat nanti. Sibuklah untuk selalu bersama Allah dimanapun kapanpun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.